Bab 210. Langkah kaki wanita cantik berusia 24 tahun itu, akhirnya membawanya ke tempat ini. Alea memandang sekelilingnya di mana villa yang ditempati Azam memang adalah definisi dari tempat bulan madu yang pas. Suasana sejuk asri, kicauan burung, kabut tipis yang masih terlihat karena hujan semalam, menciptakan suasana romantis yang membuat Alea teringat pada Azam. Mereka pernah berencana menikah dan Azam bilang akan mengajaknya ke villa milik orang tuanya di Banjaran. Ternyata Azam memang berbulan madu di sini. Tapi bukan Alea pengantinnya. Permisi. Rahul Hana yang sedang asik duduk di kursi kayu dekat akses masuk villa, sambil menonton live sidang di ponselnya, lalu mengangkat kepalanya. Iya. Mas, saya mau ketemu Azam. Apa benar ini villanya? Tanya Alea dengan ramah pada Rahul Hana. Bas siapa? Alea tak menjawab. Ia berubah kesal kalau harus ada protokol seperti ini. Maaf, kalau boleh tahu ada keperluan apa ya? Alea menahan dirinya untuk tak kesal lalu bicara lagi pada Rahul. Bilang aja sama Azam, saya Alea mas. Pasti boleh masuk. Saya pacarnya. Alea tersenyum senang saat Rahul terlihat terkejut dengan apa yang ia katakan. Dimulai dari orang ini mungkin Alea bisa mengenalkan dirinya. Pacarnya Mas Azam. Iya. Oh, masuk mbak. Silakan. Rahul mempersilahkan Alea untuk masuk ke area villa yang ditempati oleh Azam dan Seva. Pantas abang gak bisa lupa. Cantik banget kayak foto model. Tapi sayang. Rahul tak bisa meneruskan ucapannya, dia teringat pada sang bos yang harus diberi kabar. Setelah Alea berlalu, Rahul lalu mengirim pesan pada Fernando Jose. Sudah pak. Ternyata benar, Alea memang kemari. Beri kabar ya. Siap mulia. Baik-baik aja. Cuma agak sedikit susah jalan. 2. Netra Alea memanas. Entah mana yang ia tak suka. Kata-kata anak kecil ini barusan, atau penampilannya. Seva keluar dengan memakai handuk yang ia lilitkan dan panjangnya pun hanya setengah paha dengan hiki di lehernya yang tercetak jelas. Azam tahu ini adalah situasi yang tak menyenangkan antara mereka. Seva. Iya. Alea mau jenguk kamu. Ucapnya yang hanya dibalas tatapan dingin Seva. Saat Azam menoleh pada Seva, Alea bisa melihat bekas luka seperti gigitan di bahu dan leher Azam. Juga cakaran samar di punggungnya. Hal yang selalu dilarang Azam jika sedang bercinta dengannya. Agar tak ketahuan orang. Kecuali malam kemarin. Saat pria itu entah kemana pikirannya. Alea mencoba bersikap tenang walaupun hatinya terbakar. Rupanya Azam tidak pulang karena menuntaskannya dengan istrinya. Alea menarik sudut bibirnya, tersenyum. Memposisikan diri sebagai tamu yang baik. Ah, iya, ternyata parah jatuhnya. Azam bilang semalam kamu jatuh. Makanya dia cepat-cepat pulang dan aku kesini mau jengukin kamu. Sampai gak bisa jalan gitu. Bukan susah jalan karena jatuh tapi. Seva melirik pada suaminya. Ah, jangan kasih tahu ya.
Kata orang tua kalau urusan ranjang itu gak boleh diumbar-umbar. Ujar Sheva yang dibalas senyum oleh Alea. Walau sebenarnya hatinya ingin menangis. Sheva memandang bergantian dua orang di depannya. Ajak dulu tamunya duduk bang. Aku mau buatin kopi. Ucap Sheva menekankan kata tamu pada akhir kalimatnya. Aku gak lama, aku cuma mau ajak pacar aku jalan. Sheva diam mendengarnya. Bukan takut, dia hanya ingin melihat reaksi Azam. Apa yang akan dilakukan pria itu? Alea, kita bisa bicara nanti. Ada hal yang lain yang mau obrolkan juga. Ya udah, ayo. Tapi gak sekarang. Jawab Azam. Alea menarik nafasnya lelah. Lalu melihat kecewa ke arah Sheva. Dalam hati kamu pasti ngetawain aku. Aku perempuan gak tahu diri yang coba masuk dalam hubungan kalian dan ingin merebut Azam dari kamu ya kan? Tapi, siapapun tahu, kamulah orang ketiga dalam hubungan kami. Ujar Alea dingin. Alea, kita bicara. Azam menarik tangan Alea akan keluar namun Alea menghempaskan tangannya. Kenapa? Kenapa kamu larang aku buat ngobrol sama dia? Kenapa? Itu kenyataannya. Kalau bukan karena mabuk malam itu karena aku tinggalin, kamu gak akan pernah nodai dia kan? Yang mengharuskan kamu bertanggung jawab menikahinya. Kurang sabar gimana aku? Kita pacaran udah kayak suami istri dan kamu nikahnya sama orang lain. Alea, cukup. Sentak Azam. Aku minta kamu pulang. 3. Alea tak menyerah. La mulai menangis. Aku paham, kamu bersikap kasar sama aku karena takut istrimu bilang sama orang tuamu kan? Alea, aku mohon. Alea diam sebentar. Menarik senyumnya lagi. Netranya berkaca-kaca. Jangan. Jadikan aku tokoh antagonis di sini, Azam. Isaknya. Tidak ada yang antagonis di sini. Kita sepakat untuk bicara. Tapi aku minta gak sekarang. Alea tertawa namun air matanya turun. Aku yang kamu cintai, aku yang lebih dulu ya hadir di hidup kamu dan gak pernah kamu kenalin sama siapapun bahkan gak pernah kamu ingin mempublikasikan hubungan kita yang selama 3 tahun, kenapa sekarang, aku yang harus ngalah? Aku cuma nagih janji kamu buat nikahin aku. Azam menutup rapat-rapat mulutnya. Banyak sekali hal yang ingin dia ucapkan pada Alea namun masih tertahan di kerongkongannya. Kenapa? Hah? Merasa menyesal mempermainkan hidup kami. Terutama aku. Mana tanggung jawab kamu sebagai seorang pria? Kita sudah sama-sama dewasa dan apa yang sudah kita lalui selama ini sudah lebih dari cukup untuk membawa aku ke jenjang pernikahan. Tapi nyatanya, Alea menatap Sheva yang masih berdiri di sana. Sejak tadi wanita berusia 17 tahun itu tak membuka suaranya memudahkan Alea untuk mengintimidasi mereka berdua. Sebelum benci sama aku, sekarang kamu bayangkan jadi aku dulu. Azam ngasih janji manis. Dia mau nikahi aku setelah sukses jadi pengganti papanya di perusahaan. Aku percaya. Aku serahkan seluruh hidup aku buat dia.
Aku rela nunggu sampai dia lamar aku. Tapi nyatanya, dia malah nikah sama orang lain. Kalau kamu jadi aku, gimana perasaan kamu? Alea stop. Ini udah keterlaluan dan melebar kemana-mana. Aku minta kamu. Kamu nanya perasaan aku gimana? Tiba-tiba saja Seva Zehra membuka suaranya. Membuat Azam dan Alea menoleh padanya. Kamu nanya, gimana rasanya pacaran lebih dari 3 tahun udah kayak suami istri terus nikah sama orang lain? Jawaban aku cuma satu, bodoh. Alea melotot kala Seva mengatainya demikian. Wajah wanita cantik itu memerah menahan amarah. Sedangkan Seva tak berekspresi berlebihan, masih tetap dingin dan datar seperti tadi. Bodoh, ucap Seva lagi. Perempuan itu berharga dengan kehormatannya dan kamu rela ngasih atas nama cinta. Terus, karena akhirnya gak dinikahin, marah-marah. Yang salah siapa? Kalau Oma Cindy denger ini, beliau akan bilang. Ngomong sama ember. Kamu. Gak kenal Oma Cindy ya? Kasian. 3 tahun pacaran, gak ada satupun keluarga Rohichan yang kamu kenal. Alea maju untuk menamparkan Seva, namun Azam menahan tangannya. Alea terkejut. Tak bisa berkata-kata. Karena sang kekasih lebih membela istrinya. Kamu bela dia, Azam. Kamu bela dia. Semalam kamu masih bilang sayang sama aku dan sekarang kamu bela dia. Jangan lakukan kekerasan, Alea. Apapun bisa kita bicarakan baik-baik. Kalau begitu, ikut aku sekarang. Kamu bilang mau ngomong sesuatu kan? Ayo ikut. 4. Enggak sekarang, Alea. Alea murka. Menghempas tangan Azam dari lengannya. Kamu gak tegas, Azam, aku benci sama kamu. Alea lalu menoleh pada Seva. Hidup pelakor itu enggak akan tenang. Walau kamu istri sahnya. Kalian sudah mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Azam menautkan kedua alisnya, tanda tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Alea. Aku masih maafin kamu, Azam, dan menunggu sampai kamu kembali sama aku. Tapi kalau enggak. Ada jeda beberapa detik sebelum Alea melanjutkan ucapannya. Kalau enggak, kamu akan tahu akibatnya kalau sudah menyakiti hati seorang perempuan. Alea akan berbalik melangkahkan kaki. Namun pertanyaan sang kekasih membuatnya berputar kembali melihat ke arah mereka. Apa maksud kamu? Tanya Azam. Pada Alea. Apa milik kamu yang aku ambil? Tanya Azam menelisik. Alea terdiam sebentar menjeda ucapannya. Dia kemudian menoleh pada pasangan suami istri ini bergantian. Aku tanya sekali lagi, mana yang kamu pilih? Aku atau dia? Enggak, sebelum kamu jawab pertanyaanku yang tadi. Ucap Azam. Azam, aku nggak main-main. Dan kamu pasti tahu betul bagaimana sifatku jika serius. Jawab si netra abu dengan wajah tajam memandang Alea. Azam merasakan apa yang barusan dikatakan oleh Alea bukanlah sifat dari kekasihnya yang lemah lembut dan selalu menghargainya. Pilih dulu aku atau dia.
Tanya Alea yang tak dijawab karena Azam fokus akan apa yang dikatakan oleh Alea tadi. Azam, jawab. Pilih aku atau dia. Masa depan kamu akan tergantung sama apa yang sekarang kamu pilih. Cepat bilang kalau. Aku pilih dia. Jawab Azam tegas. Hening. Sepi. Bukan hanya Alea yang terkejut dengan keputusan yang dipilih oleh pria tampan itu, namun juga sang istri yang baru saja namanya dicatut oleh Azam sebagai pilihan. Azam, lirik Alea dengan mata berkaca. Aku gak mengenali kamu Alea. Pulang dari Jerman sikapmu berubah. Kamu kasih aku obat perangsang. Lalu barusan tadi. Kamu mengancam. Itu bukan Alea. Itu bukan Alea. Air mata Alea jatuh tak tertahan mendengar kalimat terakhir dari yang pria itu katakan. Laki-laki akan lupa pada yang lama setelah dia mendapatkan yang baru. Nggak apa-apa. Tapi lihat aja, aku akan buat kamu kembali lagi sama aku karena memang kamu adalah jodoh yang ditakdirkan untukku. Kali ini Alea benar-benar pergi dari villa tersebut, dadanya bergemuruh. Detak jantungnya bertalu-tak. 5. Karuan ketika di mana adakan nyata-nyata memilih perempuan itu. Aura kemarahan jelas terpancar dari dirinya. Hal yang diperhatikan oleh Rahul Khanna dari kejauhan. Di dalam villa, tinggal menyisakan pasangan suami istri yang sedang merenung itu. Seva bisa melihat ada pergolakan batin suaminya ketika dia berani mengucap hal yang sama sekali tidak terpikirkan oleh Seva. Azam tak memilih kekasihnya. Bahkan memilih dirinya. Luar biasa sekali. Azam menoleh pada Seva. Maaf harus mendengar pertengkaran tadi. Ucapnya. Ada kesedihan tergambar di wajah tampannya. Entah apa yang menjadi pertimbangannya, tak memilih Alea. Ke kamar aja. Kamu harus pakai baju itu. Nanti masuk angin. Ujar Azam. Seva terdiam sebentar. Wajahnya menerona tiba-tiba jika ingat Azam membelanya. Benarkan. Azam membelanya. Lebih daripada kekasihnya. Bagaimana kalau Seva uji suaminya? Iya, tapi aku beneran gak bisa jalan. Pegel diri terus dari tadi. Azam terkesiap mendengar Seva berkata demikian. Lalu ia mendekati istrinya dan menggendong Seva ala bridal. Kamu sih, gak duduk aja tadi. Kan pegel. Belum sembuh betul bekas terkilirnya. Ucap Azam lagi. Mau aku panggilin tukang pijat? Tanya Azam. Seva tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Beneran? Iya. Aku mau pulang ke Jakarta. Ya, kita pulang. Sepanjang jalan, netra coklat Seva memandang wajah tegas yang tengah kecewa itu. Tak apa-apa. Pelan-pelan saja, semua butuh proses. Yang penting Seva tahu. Metode ikat-mengikat, rupanya efektif bagi pria bandit macam suaminya. 6. Kalian telah mengambil apa yang seharusnya jadi milikku. Alea. Apa yang seharusnya menjadi miliknya yang aku ambil. Kata-kata Alea saat datang ke villa untuk menagih janjinya ternyata menyisakan satu kalimat yang membuat Azam tidak bisa tenang.
Selama 3 tahun lebih mengenalnya tak sekalipun Alea menyinggung tentang hak miliknya seperti yang kemarin dia katakan membuat cucu laki-laki pertama keluarga Kasano dan juga Rohichan ini bertanya-tanya. Apa maksudnya? Azam selesai merapikan barang-barangnya. Setelah masa bulan madu mereka habis, hari ini mereka akan pulang ke Jakarta. Seva harus masuk kuliah lagi. Begitu juga dengan Azam yang harus bekerja. Ia punya tanggung jawab sekarang. Saat itulah, Rahul masuk ke dalam villa untuk mengambil koper yang akan dibawa pulang. Bang, ada Mas Tama di luar. Tama. Azam baru ingat semalam, ayahnya bilang, Tama akan ikut mereka pulang ke Jakarta. Rupanya Tama belum pulang dan menghandle pekerjaan kerjasama antara WANGPED dan juga Indosiar di Bandung.